Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'da. Qala ta'ala wa in kana dhu asratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dainu syainuddin. Al-hadis atau kama qala. Di ajli al-iktisar al-iktifa. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pertama bahwa perlu diketahui saya ini petani biasa, para sahabat, petani biasa. Tetapi alhamdulillah tanggungan 1 bulan itu kalau ditotal itu ya sekitar 40 hingga 50 juta per bulan tanggungan. Padahal ya petani, ternak mentok, ternak kelinci dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah mencukupi dan tidak punya hutang sama orang, cuman hutang sama dikit-dikit aja. Tanggungannya segitu kok cukup apa bagaimana? Nah, ini saya kasih resep para sahabat. Tapi sebelumnya kita harus ketahui bahwa status hutang dalam Islam. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak kompromi dengan orang yang banyak hutang, para sahabat. Ya, bahkan saking tidak komprominya, Nabi itu tidak mau enggan mensolati orang yang punya hutang. 2 dinar, kalau tidak salah ya, 2 dinar. Sebagaimana riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika ada orang punya hutang 2 dinar, maka Rasulullah tidak mensolatinya sebelum ada yang menanggung. Tiba-tiba ada Qatadah yang melunasi hutangnya. Jadi kalau itu 2 dinar, Rasulullah itu tidak mensolatinya. Jangankan 2 dinar, para sahabat. 2 dinar itu kalau mohon maaf kita akan kurskan ke rupiah. Jadi kursnya tentu biar adil kita kurs zaman Nabi. Kurs zaman Nabi 1 dinar itu setara kambing. Jadi kalau 3 juta maka yang dimaksud 2 dinar kira-kira, kalimatnya adalah kira-kira, itu sekitar 6 juta. Jadi Nabi tidak mentolerir, tidak mensolati orang yang punya hutang 6 jutaan. Kalau kurs sekarang, jangankan 3 dinar, jangan 3 dinar, bahkan Rasulullah pun tidak mensolati dalam riwayat yang lain. Fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu 4 dahrahim. Fama tawalam yu'adhiha. Jadi Nabi itu tidak mensolati orang bukan 2 dinar tetapi 4 dirham. Nah, 4 dirham itu kalau yang tadi maklum kita 6 juta. Beliau tidak mensolati orang, katakanlah kalau bahasa sekarang Rasulullah itu tidak mensolati orang yang punya hutang 6 juta. Jangankan 6 juta atau 2 dinar, Rasulullah pun tidak mensolati orang yang punya hutang 4 dirham, bukan dinar, dirham dalam riwayat hadis lain. Nah, kalau dikurskan bukan 6 juta lagi, tapi justru sekitar kalau kurs sekarang, dinar sekarang kira-kira 1.200.000. Karena kalau 3 juta, kambing satu kan 3 juta, 3 juta dibagi 10, 300 kalau lebih 4 dirham kan jadi 1.200.000. Jadi Rasulullah tidak mensolati, kira-kira kalau sekarang jangankan 6 juta, 1.200.000 saja tidak mau, enggan mensolati.
yang kedua adalah seluruh amal ibadah kita, karena kita hidup mati itu membawa hutang, sungguh itu amal sholat kita, puasa kita, baca Quran semua ditangguhkan, ya, ditolak kecuali ada hutang. Bahkan jangankan kita yang mati biasa, orang yang perang mati syahid saja semua diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Karena hutang itu hak adami, sedangkan ibadah itu hak kepada Allah, dan pemenuhan kebutuhan kepada hak adami harus dipenuhi dulu. Yaghfiru lisyahid kulla dzambin illa dain. Jadi seluruh dosanya orang yang mati syahid perang fisabilillah itu diampuni Allah kecuali hutang. Jadi kalau orang punya hutang nggak akan diampuni dosanya, karena punya hutang. Maka dari itu sebelum warisan dibagi tentu hutangnya diselesaikan dulu. Maka yang ketiga perlu diketahui bahwa hutang itu adalah bendera kelemahan dan kehinaan seseorang. Jadi jangan banyak hutang kecuali kebutuhan yang mubah. Jadi jangan karena ego kita hutangnya terlalu banyak. Pengen beli rumah hutang, jangan. Beli rumah ya sebisanya saja, sampai hutang di atas 2 dinar, di atas 6 juta. Sekali lagi jangan hutang di atas 6 juta lebih. Bahkan kalau sampai ada orang hutang, niat orang itu hutang. Yang ketiga, ada orang hutang kemudian dia niat tidak membayar, maka kelak di akhirat dia akan dicatat sebagai orang pencuri. Man addana adainan, ini ada hadis dari Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah SAW mengatakan, man addana dainan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ila sahibi. Barang siapa niat berhutang kepada orang lain dan dia la yuridu ada'a ila sahibi, tidak ada niat untuk tidak membayar, maka yaghurruhu billahi, dia menipu Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah, wastahalla malahu bil batil, halalkan dirinya harta yang di rumahnya itu dengan cara yang batil. Maka konsekuensinya bagaimana? Orang yang berhutang tapi niat tidak membayar, kata Rasulullah SAW, laki Allah yaumal qiyamah wa wasariq. Maka ketika datang di hari kiamat bertemu dengan Allah, maka dia dicatat sebagai orang yang pencuri. Jadi sekali lagi, kalau ada niat hutang, sekali lagi harus sebelum niat hutang kita harus persiapan mana untuk mengembalikan, dan wajib niat untuk mengembalikan. Itu kata kunci sebelum kita amalkan amalan untuk lunas hutang ini. Para sahabat yang dimuliakan Allah, bolehkah berhutang? Boleh berhutang. Makanya, tapi jangan sampai lupanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulislah. Maka sunnah kita itu menulis hutang, ya kan? Harus transparan, baik kepada keluarga maupun kepada istri. Jangan sampai kita ini hutang kita nggak diketahui istri, nggak diketahui suami, nggak diketahui anak. Wah, ini celaka kita. Kenapa? Ketika kita mati, amal kita ditangguhkan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lunasi akhirnya. Wal iyadu billah. Maka insya Allah bacalah ini para sahabat. Jadi kalau sampean mau niat karena Allah Ta'ala betul-betul ingin menyelesaikan masalah, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Hutang segunung apapun insya Allah lunas. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau saya satu bulan tanggungnya 50 juta, sedangkan pekerjaan saya cuma malcul di ladang, tapi alhamdulillah Allah memberikan kecukupan. Sampai nanti bisa memprediksi sendiri berapa setengah tahunnya, dan ini insya Allah bisa amalan ini. Tapi harus setelah amal jangan lupa tetap ikhtiar keluar rumah dan bla bla bla. Ya, adapun amalannya adalah saya kasih bonus 5 amalan. Berapa amalan ya? Sebenarnya banyak sih, cuman ini
yang part 2 saja ya. Ya, jadi nanti insya Allah kita buat part yang kedua, amalannya biar tidak terlalu banyak. Kalian biar amalannya tidak terlalu banyak. Amalannya ada 5. Satu itu dari hadis dari Nabi, doanya. Kemudian yang kedua juga dari Nabi pula dengan riwayat hadis yang berbeda. Yang ketiga dari Nabi Musa, dari Syekh Abdul Hasan Al-Sadali. Dan selanjutnya kalian akan nanti insya Allah dijazai doa sholawat daf'ul duyun, jadi sholat untuk menolak hutang. Artinya kalau kita banyak hutang, insya Allah dengan sholawat daf'ul duyun, hutang kita walaupun segunung insya Allah akan lunas dilunasi Allah, sehingga kita ibadah, baca Quran, ru'yah, aktivitas dakwah, tenang. Bagaimana kita bisa tenang kalau hutang kita masih numpuk, tapi kita tetap memaksakan diri ngeruqyah orang misalkan, maka pikirannya hutang dan utang. Akhirnya kita kalau yang biasa itu Allahumma cukupono lo berono belas akeh duit akeh dan seterusnya, itu masih umum. Kalau ini khusus nanti ini nanti khusus yang spesifik untuk hutang. Baik, apa saja amalannya? Jadi yang pertama ini saya kasih 2 amalan, 2 amalan pelunas hutang. Pertama yaitu untuk membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Dan ini dari hadis ya, ketika ada sahabat punya hutang 4 dirham, bukan dinar, 4 dirham itu, tiba-tiba siapa yang menangguhkan? Nggak ada. Tiba-tiba Rasulullah tidak mensolati jenazah tersebut. Apa yang terjadi? Setelah itu Rasulullah tidak mensolati jenazah tersebut karena hutangnya kira-kira ya 1.300.000. Rasulullah tidak mensolati, waliyadzubillah. Masya Allah. Jadi saking hinanya hutang itu para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, aku telah menangguhkan hutangnya, disauri. Kenapa dia lunas hutangnya? Karena dia membaca setiap hari surat Al-Ikhlas 100 kali. Nah, ini sahabat. Jadi itu jadi ngacuan kita sebagai amalan dalam Islam untuk melunasi hutang, yaitu membaca sehari ya, sehari semalam ada 100 kali. Dicicil tidak masalah para sahabat. Yang penting jumlahnya 100 kali untuk khusus untuk melunasi hutang. Itu yang amalan pertama. Yang ketiga adalah amalannya juga dari Nabi, dibaca 70 kali. Setiap hari dibaca 70 kali, terus ditutup dengan doa. Apa itu doanya yang dibaca? Kedua adalah dibaca sebanyak 70 kali. Doanya adalah doa Nabi, Allahumma kfini bihalalikan haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Saya ulangi, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Itu dibaca 70 kali, kemudian ditutup dengan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabid dain wa qahrir rijal. Ditutup dengan doa itu. Jadi baca doa Allahumma kfina bihalal yang haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak 70 kali, kemudian ditutup dengan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika azzi wal kasal ila akhirih. Nanti akan saya tulis insyaallah, oleh admin ditulis doa tersebut, dan insyaallah dengan doa tersebut panjenengan semua akan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu min haitsu la yahtasib, jika kita beriman, insyaallah akan Allah beri rezeki. Walaupun secara fisik kita ini makamnya masih walaupun makamnya makam tajrid para sahabat, ada makam
kasab, ada makam tajrid. Walaupun makam tajrid sekaligus, jangan dikira orang kalau makam tajrid nggak punya hutang. Banyak juga ada yang punya hutang. Oke, jadi dimanapun posisi makam kita, entah makan kasab atau makan tajrid, seperti para santri ya, santri-santri nggak bisa bekerja. Kalau bekerja dia, nah ini insya Allah kalau ada hutang, insya Allah akan lunas. 2 amalan itu saya ulangi, amalannya adalah yang pertama baca Al-Ikhlas 100 kali, yang kedua adalah baca doa Nabi, Allahumma kfini bihalal yang haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak 70 kali, dan ditutup dengan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabid dain wa qahrir rijal. Ditutup doa-doa itu, terserah mau baca bagaimana, terserah mau sholat duha, maksud saya dibaca kapan, tapi sebaiknya hari Jumat para sahabat. Tapi setiap hari dibaca ini. Kalau minggu terutama di hari Jumat. Insya Allah makbul, mustajab. Saya ijazahkan 2 amalan untuk melunasi hutang. Insya Allah hutang seberapapun akan dilunasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya yaitu pertama, kalian tetap berusaha keluar rumah untuk mencari ma'isyah, dan yang kedua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amalan doa Nabi ini, Allah akan dengan keimanan kalian, dengan kecintaan kepada Nabi, insya Allah dengan ketakwaan kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian 2 amalan saya ijazahkan dengan kalimat ajaztukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.